Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang jadi pembudidaya ikan gurame harus orang yang rajin. Jadi kalau tidak rajin maka kita tidak akan berhasil dalam hal pembesaran ikan gurame. Jadi di sini teman-teman, saya membahas ini supaya yang baru mulai pelihara ikan gurame makin semangat dan juga tahu apa yang harus dikerjakan ketika sudah memulai usaha budidaya ikan gurame. Nah teman-teman, budidaya ikan gurame itu harus rajin, karena kalau kita tidak rajin maka yang terjadi kita akan gagal dalam hal pembesaran ikan gurame. Rajin di sini maksudnya yang pertama yaitu kita rajin mempersiapkan pakan alternatif untuk ikan gurame. Karena pakan alternatif ini berkaitan dengan keuntungan yang kita peroleh. Nah, pada saat ini gambar yang saya ambil ini bagaimana proses saya mengambil pakan alternatif untuk ikan gurame saya. Jadi, pakan alternatif ini saya ambil 2 hari sekali atau 3 hari sekali, teman-teman. Ini harus wajib dan harus rajin mengambilnya, karena kalau tidak rajin ikan kita cuma mengandalkan pakan pelet. Kalau kita terus-terusan memberi pakan pelet ke ikan gurame kita, tentu saja mengurangi angka keuntungan yang kita peroleh dari hasil penjualan ikan gurame. Ini salah satunya ya teman-teman, rajin mencari ataupun menanam tanaman pakan alternatif untuk ikan gurame. Jadi tidak harus seperti saya ya mencari ke hutan, teman-teman bisa tanam. Kalau saya di sini selain saya cari di hutan, saya juga menanam tanaman talas di atas kolam dan di samping kolam. Selain itu, saya juga menanam tanaman kangkung liar. Saya tanam di belakang rumah, jadi daunnya bisa saya manfaatkan untuk pakan alternatif ikan gurame saya. Nah, ini ya. Jadi kita harus rajin mempersiapkan atau mencari pakan alternatif untuk ikan gurame kita. Yang kedua, kita harus rajin mengontrol air kolam kita, teman-teman. Jadi kalau dirasa air kolam kita itu mengeluarkan bau busuk, bau amis, itu segera diganti, atau teman-teman persiapkan pompa celup untuk menyedot kotoran yang ada di dasar kolam, kemudian airnya dikuras. Itu ya teman-teman, rajin mengontrol air supaya kita tahu ya ini takaran airnya harus diganti. Jadi selama saya 4 tahun ini budidaya ikan gurame, jadi saya sudah tahu bagaimana kondisi air kolam saya yang harus diganti dan yang masih bisa dipertahankan untuk budidaya ikan gurame. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, perawatan kolam dan juga perawatan ikan. Jadi setiap hari kita harus rajin mengontrol ikan dan kolam kita. Mana tahu ya kolam kita ini dijatuhi daun-daun yang berterbangan ya, di sekitar rumah kita ada pohon, itu harus dibersihkan karena itu bisa membuat kolam kita menjadi kotor. Kemudian kita kontrol ikan kita ya, kalau misalnya ada dirasa ikan yang berenang di permukaan mungkin terkena penyakit jamur dan lain sebagainya, itu harus diangkat dan dikarantina teman-teman, supaya penyakitnya tidak menyebar ke ikan lain. Kemudian kontrol air tadi ya, kalau misalnya seperti saya ini kolam beton central drain, itu setiap hari saya buka keran yang di bawah supaya kotoran yang mengendap di dasar kolam itu sedikit terbuang. Nah itu teman-teman ya, jadi pembudidaya ikan gurame itu harus rajin. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para pembudidaya ikan gurame, baik itu skala rumahan atau skala besar. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau memberikan saya masukan tentang budidaya ikan gurame.